Do you wanna know? Hai milenial, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel HR Milenial. Oke, baik. Kali ini kita akan sharing tentang seleksi ya, tentang kenapa sih kadang-kadang kita merasa kita udah oke nih, udah fit banget. Pas ada proses rekrutmen, kita dapat panggilan, kita ikut psikotes, kita ikut interview, kita rasa kita udah yakin bahwa nggak ada masalah sih, kita udah fit banget, kita udah oke banget, tapi ternyata hasilnya masih tidak sesuai dengan harapan kita tuh. Pokoknya apa sih, kenapa kok kayaknya kita udah oke banget, track record kita juga baik-baik aja ya kan, IPK kita juga nilainya bagus, raport kita waktu di sekolah pendidikan di kampus misalkan itu juga semuanya dapat nilai yang bagus gitu loh. Tapi pas dapat kesempatan panggilan kerja, kita ikut interview, kita ikut psikotes, oke, pas sampai tahap interview ternyata kita tidak masuk list daftar orang yang diterima. Nah, pada video kali ini saya akan sharing kenapa hal itu bisa terjadi dan sebenarnya itu kesalahannya di mana sih? Apa yang menjadi penyebab hal tersebut? Baik teman-teman, sebelumnya teman-teman tahu kan bahwa psikotes itu sendiri yang merupakan sebagai seleksi awal biasanya dalam penerimaan karyawan baru di sebuah perusahaan, itu berfungsi bukan sebagai standar apakah teman-teman nanti atau sebagai adjustment ya dari nilainya itu, wah ini bagus, wah ini jelek, bukan sebagai standar hal tersebut, tapi lebih tepatnya adalah untuk menilai karakter diri kita. Apakah karakter yang ada pada diri kita itu sesuai dengan karakter yang ada di yang ada pada jobs yang nanti akan kita tempati ya, atau yang ditawarkan itu sama atau enggak. Selain karakter terhadap jobsnya, juga karakter terhadap culture dari perusahaan itu sendiri juga kaitannya dengan atasan dan lingkungan. Artinya psikotes itu bukan untuk adjustment kita baik atau jelek, bukan ya, tapi untuk mencocokkan apakah karakter kita tadi itu sesuai atau tidak, itu aja. Jadi ketika kita tidak diterima bukan berarti kita jelek, gua kayaknya nggak berguna banget gitu. Kok udah merasa bagus, oke, kenapa nggak diterima, apa yang salah, apakah ini karena kutukan, karma dan lain sebagainya, bukan ya, tapi lebih kita belum sesuai aja gitu loh dengan posisi yang ada. Jadi ingat, itu bukan kesalahan teman-teman, karena psikotes itu sendiri kan menggali potensi terbaik kita dan kecocokan dengan kita bekerja bakal ditempatin gitu loh. Artinya setiap manusia kan punya keunikan tersendiri, punya kelebihan masing-masing, dan kelebihan itu harus dioptimalkan untuk karirnya gitu. Kalau misalkan di psikotes dalam seleksi rekrutmen itu melihat potensi-potensi terbaik kita apakah sesuai atau tidak, itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak ikut seleksi gagal, itu bukan berarti teman-teman jelek, bukan berarti teman-teman buruk. Mungkin teman-teman masih belum sesuai aja dengan posisi. Misalkan begini, teman-teman memiliki karakter yang detail oriented gitu loh, terus tidak suka ketemu dengan banyak orang, lebih suka bekerja sendirian. Ketika ada job position yang ternyata membutuhkan karakter yang berlawanan dengan karakter teman-teman tadi, ya akhirnya teman-teman nggak akan diloloskan. Bukan berarti teman-teman nggak bisa kerja, sebenarnya bisa, tapi potensinya itu nggak maksimal kalau dipaksakan. Jadi seperti itu. Atau misalkan orang kan memiliki keunikan masing-masing, memiliki karakter pribadi yang berbeda-beda dan memiliki kelebihan yang berbeda pula. Contoh misalkan ada posisi di sebuah perusahaan membutuhkan internal auditor, misalkan butuh posisi untuk audit. Artinya kriteria orang yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan mengaudit itu kan ya kriterianya jelas berbeda dengan posisi yang dibutuhkan untuk marketing yang tugasnya jualan. Kalau auditnya mengaudit laporan lah, mengaudit apapun itu agar sesuai dengan sistem, agar sesuai dengan rule yang benar. Jadi pasti berbeda karakter yang dibutuhkan untuk posisi tersebut dengan posisi yang lainnya. Contoh misalkan orang yang dibutuhkan untuk posisi audit pasti orangnya yang harus ya agak-agak serem gitu loh, harus tegas, nggak perlu banyak senyum gitu, yang penting dia tegas, dia
ya pokoknya ketegasan itu jauh lebih utama dibanding kehambelannya dia gitu loh. Nggak perlu dia punya skill komunikasi yang bagus untuk bisa membaur dengan mudah dengan orang lain, tuh nggak perlu. Yang penting tetap tegas, eh, harus berani mengambil keputusan dengan cepat. Artinya posisi tersebut itu dibutuhkan karakter orang yang seperti tadi. Kalau misalkan untuk posisi marketing ya beda, harus komunikasi skillnya bagus, orangnya humble, ketemu dengan orang banyak itu senang, ketemu dengan orang baru senang, bercerita tadi. Artinya ketika teman-teman punya karakter untuk posisi A, tapi teman-teman melamar untuk posisi B, karakternya itu jauh berbeda, terus teman-teman memaksakan karena mungkin faktor daripada nganggur dan sebagainya, terus ikut seleksi sampai interview kok nggak diterima, teman-teman nggak usah berkecil hati, karena masalahnya bukan pada diri teman-teman sendiri gitu loh. Bisa jadi seperti yang tadi sudah kita jelaskan, jadi problemnya bisa jadi karena emang kesesuaiannya itu belum ada gitu. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati ketika sudah ikut psikotes, interview kok gagal lagi, padahal kita rasa saat itu udah oke banget gitu loh, udah siap deh kerja apa aja siap. Nah itu dia, karena siap kerja apa aja, sedangkan perusahaan itu menyeleksi orang-orang terbaik yang paling tepat untuk menempati posisi yang ada. Hanya kalau dalam istilah rekrutmen kan mencari kandidat yang tepat untuk ditempatkan posisi yang tepat. The right man on the right place itu kan asal-asal, yang penting ada orang yang bisa mau atau mau bekerja di sini. Jadi seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya kita ikut seleksi, ikut tes, terus kita belum cocok misalkan, ya teman-teman nggak usah berkecil hati, tetap semangat, tetap berusaha, tetap belajar terus, tetap terus tingkatkan kompetensi kita agar kesusahan kita tuh benar-benar bisa kita tempati pada banyak posisi. Artinya kita punya kelebihan yang nggak mungkin orang lain miliki. Begitu juga kita juga punya kekurangan yang mungkin orang lain berbeda dari kita. Maka saran saya adalah fokus pada apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi passion kita. Coba kejar itu, tingkatkan terus skillnya, tingkatkan terus kompetensinya, sehingga ketika ada kesempatan yang tepat kita sudah sesuai dan siap untuk menempati usaha. Karena keberhasilan itu kan faktornya ada rumusnya. Rumusnya adalah kesiapan ketemu dengan kesempatan, maka kesuksesan akan mudah kita dapatkan. Jadi pastikan itu ada di kita. Semoga sharing ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.